terbukanya Borojis, klarifikasi Buruh Hapol, dan Surya Paloh yang semakin buyut, ditulis oleh Widodo Ekspedisiword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jakarta International Stadium atau JIS yang dibangun dengan konsep kejar tayang buat kepentingan sang gubernur ambisius Anies Baswedan tampaknya semakin bermasalah setelah kini muncul klarifikasi dari Buruh Hapol. Perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris itu seperti dilansir laman kompas.com belum lama ini menyatakan bahwa sejumlah aspek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS tidak sesuai panduan. Perhatikan bagian yang berikut ini. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buruh Hapol. Temuan ini telah disampaikan oleh Buruh Hapol dalam surat terpisah. DPR Buruh Hapol dalam pernyataan klarifikasi yang diterima Kompas.com Minggu 9 Juli 2023. Dalam keterangan resmi tersebut juga diketahui bahwa Buruh Hapol mengaku tidak diminta untuk mendesain stadion JIS, sehingga tidak pernah pula merancangnya. Dari sini jika publik mulai bertanya apakah Anies sibuk atau menyembunyikan sebagian fakta buat menutupi borok seputar proyek JIS, seharusnya beliau atau pendukung fanatiknya nggak perlu naik darah atau kebakaran jenggot ya, karena memang ada yang mencurigakan soal disebutnya Buruh Hapol dalam proyek JIS ini. Klarifikasi Buruh Hapol pun kabarnya sudah dimuat lagi di web resminya setelah kabarnya proyek JIS sempat hilang dari portofolio mereka. Mungkin langkah ini ditempuh buat menjaga nama baik jasa konsultan kelas dunia itu supaya publik paham bahwa pihak yang bersalah dalam hal ini adalah PT Jakon yang terkesan kurang tuntas mengikuti panduan yang diberikan oleh Buruh Hapol. Saya sih yakin kalau panduan yang diberikan Buruh Hapol diikuti, maka pembangunan JIS akan ciamik dan sesuai standar FIFA. Nggak kayak sekarang perlu direnovasi lagi memenuhi standar buat menggelar Piala Dunia U17. Semakin jelas saja borok proyek JIS pada rezim Anies yang akan semakin menarik kalau ditelusuri anggaran dan pelaksanaan rencana setelah proyek berjalan sampai selesai. Kalau ada spesifikasi rancangan bangunan yang dilewatkan dan anggaran yang diselewengkan, rasanya kasus JIS ini perlu dibawa ke ranah hukum. Akhirnya semakin terkuatnya borok JIS yang sampai sekarang membuat Buruh Hapol bersuara karena emoh dituding yang aneh-aneh sama pendukung Anies. Saya yakin kans Anies buat Pilpres 2024 semakin meredup. Begitu pula Surya Paloh akan semakin puyeng memikirkan cara menaikkan pamor Anies yang semakin berat. Kapok. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Gak ada akhlak, Amin Rais yang serukan people power tapi ngumpet di aksi tersebut, ditulis oleh Ferry Fadli di siword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kita patut bersyukur tinggal di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Pasalnya pemimpin seperti presiden, masyarakat yang menentukan. Kemudian presiden menjabat dibatasi maksimal 2 periode, sehingga memberi kesempatan kepada kelompok oposisi untuk memperjuangkan capres pilihannya agar terpilih menjadi RI 1. Jadi baik oposisi maupun yang pro pemerintah sama-sama punya kesempatan untuk menjadikan orang pilihannya sebagai presiden. Beda dengan Arab Saudi, kalau ada warganya yang gak setuju keluarga Saud yang berkuasa, sampai mati pun tidak akan bisa milih pemimpin atau raja baru. Lantaran negara tersebut menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut atau kepala negara tidak dipilih langsung oleh rakyat. Artinya apa? Di Indonesia sebenarnya tidak perlu ada people power. Kenapa? Karena pertama yang terpilih sebagai presiden sudah sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat, yakni mendapatkan perolehan suara di atas 50%. Dan kedua, presiden terpilih ada batasan berkuasa maksimal 10 tahun. Jadi tanpa perlu dilengsarkan, ia juga akan berhenti dengan sendirinya setelah menjabat paling lama 1 dekade. Hanya saja ada juga loh kelompok yang sok-sokan mau melakukan people power. Kelompok tersebut adalah kelompok Amin Rais DKK. Pada Juni 2023 silam, Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu bikin acara bertajuk Rakyat Bertanya Kapan People Power. Kita sudah mendengar banyak masukan yang saling mengisi dan saling menguatkan kesepakatan kita bahwa untuk kemungkinan besar memang diperlukan sebuah people power. Demikian ujar Amin kala itu di acara yang digelar di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo.
Mantan kader PAN itu pun mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Dasar, kedaulatan ada di tangan rakyat. Jika DPR, DPD, dan MPR tidak mau ambil sikap melengsarkan Presiden Jokowi, maka rakyat yang harus turun tangan. Asik. Orang ini gak sadar kalau Jokowi terpilih jadi presiden 2 dekade karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat percaya bahwa mantan wali kota Solo itu mampu memimpin negeri ini. Lagian juga menurut hasil survei LSI pada April 2023 silam, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 82%. Artinya apa? Mayoritas rakyat Indonesia senang dengan Presiden Jokowi. Itu juga yang disebut kedaulatan ada di tangan rakyat, yakni rakyat bebas mengekspresikan perasaannya terhadap pemimpinnya. Dengan kondisi seperti itu, tapi masih ada juga yang rewel mengatakan rakyat harus turun tangan melengsarkan Jokowi lewat people power. Bisa jadi yang mengatakan hal tersebut buta mata atau buta hatinya. Buta mata, ia tidak mampu melihat realitas politik yang terjadi, bahwa saat ini sebagian besar rakyat Indonesia menyukai Jokowi. Buka hati karena begitu bencinya sama Presiden Jokowi, sampai-sampai lupa diri, lalu membabi buta hendak melengsarkan presiden yang dicintai oleh rakyatnya itu. Tidak sadar kalau dirinya hanyalah gelandangan politik yang pernah didepak dari PAN, serta turut menerima aliran dana dari kasus korupsi Alkas. Artinya orang ini, Amin Rais, bukan orang suci, sementara Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun dinyatakan pernah menerima aliran dana korupsi. Baru-baru ini aksi People Power beneran digelar di Solo. Lokasinya di sekitar Gedung Umat Islam, Jalan Kartopuran, Solo. Namun lucunya aksi tersebut jangankan mau melengsarkan Jokowi, peserta yang hadir saja tidak sesuai harapan. Koordinator aksi, Nur Rohmat, memprediksi peserta yang hadir sebanyak 1.000 orang. Mobil komando jam 10 saya pasang di sana, ya semoga saja di atas 1.000 jumlah peserta yang hadir. Demikian ujar Nur kepada awak media. Pertanyaannya, kenapa haters Jokowi itu yakin 1.000 orang yang akan hadir? Karena menurutnya sudah banyak warga yang menghubunginya dari berbagai daerah dan mengatakan tertarik untuk mengikuti aksi People Power tersebut. Karena gini, itu dari Jepara, Kudus, Demak, Gerobokan, Pati, Purwodadi itu mau merapat ke Solo naik motor. Dari Malang udah masuk neleponin mau hadir. Lanjut Nur lagi. Ternyata korlap kena prank. Peserta yang hadir cuma 150 orang saja alias gak sampai 1/4 dari target yang diharapkan. Jauh banget dari kata ideal. Kalau begini mah jangankan mau melengsarkan Jokowi, melengsarkan kepala desa saja belum tentu berhasil. Karena 150 orang itu sedikit banget Ferguson. Celakanya Amin Rais tidak hadir di acara itu. Padahal dia yang mempelopori People Power di Solo, dia pula yang ngumpet saat aksi digelar. Memang benar-benar gak ada akhlak orang ini. Tapi kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga sih ex-ketua MPR tersebut tidak hadir, karena dia pasti akan malu banget kalau muncul di acara yang sepi peminat. Apalagi yang orasi sekaligus penanggung jawab aksi itu datuk-datuk lansia, yakni Mudrik Sangido. Makin gak semangat Amin Rais hadir di sana. Dari sini dapat diketahui bagaimana karakter Amin Rais yang sebenarnya, yakni mau enaknya saja serta gak bertanggung jawab. Bagaimana menurut Anda?